Selamat berjumpa, student sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik tentang kompleksitas algoritma yang merupakan kelanjutan dari topik-topik algoritma pada minggu ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian dari algoritma beserta beberapa jenisnya. Kemudian kita sudah membahas tentang growth of function yang belajar tentang big O, big omega, dan big theta, notasi untuk menyatakan growth of function. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang complexity algoritma yang menggunakan ilmu dari growth of function yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran yang ingin dicapai setelah Anda mengikuti video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, diharapkan Anda mampu menjabarkan pengertian dari kompleksitas algoritma, kemudian jenis-jenis dari algoritma. Dan selanjutnya, mampu menerapkan teknik yang dipelajari pada persoalan yang sederhana. Jadi teknik kompleksitas algoritma untuk menghitung kompleksitas algoritma untuk algoritma-algoritma yang sederhana. Baik, mari kita masuk ke topik tentang kompleksitas algoritma. Pembahasan kita akan kita mulai dengan pembahasan tentang time complexity. Kemudian kita akan bahas tentang worst case complexity dari algoritma dan beberapa contoh dari algoritma yang akan kita bahas, cara menghitung kompleksitasnya. Kemudian sedikit akan disinggung tentang paradigma dalam pemrograman, algorithmic paradigm, ya. Dan terakhir tentang understanding the complexity of algorithm. Di situ akan dijelaskan juga beberapa jenis kompleksitas algoritma. Kita mulai tentang ide tentang complexity of algorithm. Kalau misalkan kita diberikan sebuah algoritma, ya, sebuah algoritma, kemudian kita diajukan sebuah pertanyaan, how efficient is this algorithm, ya. Jadi seberapa efisienkah algoritma itu dalam menyelesaikan sebuah persoalan ketika diberikan sebuah persoalan dengan ukuran input tertentu, ya. Dibahas yang di sini yang menjadi perhatian adalah pertama mengenai waktu, time, ya. Jadi yang pertama yang diketahui adalah how much time does this algorithm use to solve a problem. Waktu yang jadi perhatian. Kemudian yang kedua adalah how much computer memory. Jadi ini masalah berapa resource yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi dua pertanyaan besar inilah yang akan dijawab. Yang harus dicari jawabannya. Ketika kita bicara tentang waktu yang diperlukan, artinya kita sedang mempelajari yang namanya time complexity, ya, waktunya time complexity. Ketika kita mempelajari tentang berapa memori yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan, maka kita sedang mempelajari tentang space complexity namanya. Jadi ini dua istilah ya, harus Anda ingat, ada time complexity, ada space complexity. Nah, pada kesempatan ini kita hanya akan membahas tentang time complexity, ya, karena lebih ke bicara tentang langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan, ya. Sedangkan untuk space complexity itu akan dipelajari nanti di kuliah-kuliah berikutnya mungkin, walaupun sekarang perkembangannya adalah mengenai space complexity sudah tidak menjadi concern yang utama lagi. Karena perkembangan teknologi sekarang dengan makin banyaknya memori, makin besar dan mudah diperoleh, yang lebih perhatian adalah time-nya. Ya, space sekarang tidak lagi menjadi perhatian, berbeda dengan zaman dahulu kala ketika memori komputer masih sedikit dan sebagainya, maka space menjadi perhatian yang besar juga. Kita sekarang lebih fokus ke time complexity. Kita akan menghitung time complexity in the terms of the number of operation. Jadi bicara tentang berapa operasi yang dibutuhkan dulu. Berapa langkah yang digunakan oleh algoritma untuk menyelesaikan persoalan. Ya.
nanti mungkin akan bisa dikonversikan ke dalam waktu yang sebenarnya, walaupun itu sangat tergantung dari kecepatan dari si komputer, kecepatan dari prosesor dalam mengolah sebuah langkah ya, mungkin sepersekian milisecond, nah baru itu dikalikan dengan itu. Jadi sangat tergantung pada konteks di mana persoalan itu diselesaikan. Nah, number of operation yang kita hitung di sini menggunakan big O dan big theta notation. Ya, jadi kita gunakan pengetahuan tentang big O dan big theta yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita dapat menggunakan ini untuk menghitung efisiensi dari sebuah algoritma. Ya. Apakah ini praktikal atau tidak algoritma tersebut untuk kita jalankan, untuk kita terapkan dalam menyelesaikan persoalan, apakah memungkinkan, efisienkah atau tidak. Terus kita bisa bandingkan dengan algoritma yang lain, mana yang lebih bagus. We ignore implementation details, jadi ini kita abaikan implementasi seperti apa, struktur datanya bagaimana, dalam programmingnya hardware seperti apa. Kita hanya akan belajar tentang bagaimana dia langkahnya algoritma dalam menyelesaikan persoalan. Baik, ini time complexity yang sudah saya singgung sebelumnya. Kita akan menghitung time complexity itu berdasarkan number of operation. Ya, banyaknya operasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan. Operasi apa yang kita perhatikan adalah operasi-operasi seperti perbandingan ataupun operasi aritmetik, ya, tambah, kali, kurang, bagi dan sebagainya. Ya, jadi itu yang kita perhatikan dulu dalam sebuah algoritma. Apakah ada operasi perbandingan, comparison, ataukah ada operasi-operasi aritmetika yang lain. Dan berapa kali operasi itu dilakukan, itu yang akan kita hitung. Ini ignore detail juga, kita hanya perhatikan yang utamanya saja, yang comparisonnya saja dan arithmetic. Kemudian kita akan fokus ke yang disebut sebagai worst case, ya. Kasus yang paling worst, yang paling buruk ketika misalkan ukuran datanya yang sangat besar, berapa langkah algoritma itu butuh untuk menyelesaikan persoalan itu. It is usually much more difficult to determine the average case. Ini agak susah untuk menghitung average, walaupun memang mungkin kenyataannya dalam menjalankan algoritma itu dia tidak sampai ke yang worst case. Ya, worst case-nya mungkin jarang terjadi. Yang terjadi mungkin keseringan adalah average case. Tapi menghitungnya susah, maka kita sebagai peneliti kita hanya akan memperhatikan worst case. Paling buruknya gimana sih? Seberapa buruk dia kalau misalkan kondisinya datanya besar, seberapa lama dia, paling lama berapa dalam menyelesaikan persoalan. Itu yang menjadi concern kita dalam persoalan ini, dalam menghitung worst case-nya. Baik, kita mulai dengan contoh yang sederhana dulu dari awal. Algoritma yang sudah kita pelajari, yaitu maksimum. Mencari maksimum elemen dari sequence of integer. Kita lihat ini adalah pseudocode-nya yang sudah kita pelajari dulu. Di sini ada assignment, memberikan nilai A1 ke max. Kemudian ada loop for di sini, dari I sama dengan 2 sampai N. Dan di sini ada operasi perbandingan, if max lebih kecil dari AI, then max sama dengan AI. Nah, kita lihat bahwa operasi yang dilakukan di sini, operation-nya, yang paling dalam dari loop ini adalah perbandingan ini. Jadi, kita akan melakukan perbandingan sebanyak N-1 kali. Dari mana? Karena kita akan membandingkan satu elemen ke elemen yang lain. Jadi, akan dilakukan N-1 kali. Elemen pertama dengan yang kedua, kedua dengan yang ketiga, ketiga yang keempat, terus begitu, artinya perbandingannya akan sebanyak N-1 kali. Jadi comparison itu akan sebanyak N-1 kali. Setiap kali I-nya naik, kita juga dalam loop ini dalam loop for itu sebenarnya ada perbandingan. Apakah I-nya masih lebih kecil atau sama dengan N? Ya, apakah masih dia lebih kecil sama dengan N? Kalau iya, maka loop-nya akan naik lagi. Jadi artinya ini ngecek apakah masih ada elemen yang masih kita bandingkan, akan bergeser ke yang sebelumnya, ke kursi berikutnya, terus digeser, dicek. Jadi dalam loop for ini ada perbandingan apakah dia lebih kecil sama dengan N.
Operasi terakhir itu juga dilakukan perbandingan untuk menentukan apakah I-nya lebih besar dari N, yaitu ketika bergeser ke kanan, bergeser ke kanan terus, ketika sudah sampai N, masih akan dilakukan perbandingan. Nah, I-nya, loop ini akan berhenti kalau I-nya sudah lebih besar dari N. Ya, kalau nambah 1. Jadi kalau ada 10 kursi, 10 bangku yang mau dicek, nanti akan sampai ke bangku yang ke-11, barulah dia akan berhenti karena sudah lebih besar dari N loop-nya. Sehingga dari yang kesekian ini, dari setiap elemen yang kita cek tadi itu, ada N-1 kali perbandingan, kemudian ini juga ada perbandingan juga, ya. Ini sebenarnya sama perbandingannya sebanyak N-1 kali juga, karena di dalam loop for ini melakukan hal yang sama di sini. Ya, kemudian kita jumlahkan, artinya apa? Yang ini N-1, yang ini pun N-1, sehingga menjadi 2 kali N-1 di sini. Ya, 2 kali N-1. Ditambah 1 dari mana? 1 perbandingan yang terakhir ini. Ya, dalam loop for membandingkan sampai dia lebih besar dari N, sehingga totalnya menjadi 2N dikurangi 1 perbandingan yang dilakukan pada algoritma ini, di mana N adalah banyaknya elemen. Oke. Sehingga time complexity dari algoritma ini adalah theta N. Ya, ini pakai notasi theta. Jadi inilah kompleksitas algoritma dari Max kita. Ada juga yang menyatakan dengan big O, ya, ON. Jadi ini paling worst case-nya adalah N perbandingannya. Kalau dia sampai ujung, barulah ada ditemukan yang paling maksimum. Maka dia akan melakukan sebanyak ini sebenarnya 2N-1 kali perbandingan. Tapi notasi dalam kompleksitasnya cukup dengan ON saja, ya. 2 kali N, di mana 2 menjadi C kan, menjadi konstantanya, tapi big O-nya dalam ON saja. Baik, itu yang pertama yang sederhana tentang mencari kompleksitas algoritma dari Max.